Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ala dzurriyyati wa jalla syu'ala sunni jalan ketemu qarabin. Husnulillah mu'alif hadha kitab Nawawi Dimaski sallallahu alaihi wasallam wa madina jatina sallallahu. Husnulillah mahatina alaskiya malang talamidi wa hasadwan. Lillahi ta'ala laumul fatihah. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina an Ibnu Sirin rahimallahu taala. Ibnu Sirin itu seorang tokoh ahli, kalau memprediksi mimpi itu apa namanya? Takwil mimpi. Itu Ibnu Sirin. Beliau seangkatan dengan Imam Syafi'i. Dalam sebuah riwayat itu pernah Imam Syafi'i itu tidak begitu nggak begitu sreg, nggak begitu care dengan ilmu mimpi, takbil mimpi. Bagi Imam Syafi'i ilmu yang paling penting itu ilmu syariat, ilmu fikih. Ilmu takbir mimpi itu nggak begitu penting. Jadi akhirnya agak muncul, mungkin bahasa kita agak ada ketegangan antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Sirin, karena Ibnu Sirin itu lebih mendalami ilmu takbir mimpi, sementara Imam Syafi'i lebih mendalami ilmu fikih. Suatu ketika Imam Syafi'i itu mimpi ketemu malaikat Israel. Nah, kalau Anda mimpi biasanya ketemu siapa? Imam Syafi'i ketemu malaikat Israel, malaikat yang mencabut nyawa. Karena ketemu dengan malaikat Israel yang tahu nyawa, maka sekalian nanya. Imam Syafi'i nanya, saya mati kapan? Karena kan Anda yang bagian pencabut nyawa. Kalau begitu, tolong saya dikasih tahu, saya mati, saya kapan? Malaikat Israel itu nggak bilang, hanya pakai isyarat, pakai begini, jari-jari 5 begini. Begitu tanya, kapan saya mati? Begitu bangun, Imam Syafi'i bingung. Ini apa maksudnya 5? Ini 5 hari, 5 bulan, atau 5 tahun? Bingung. Hanya nggak ada yang bisa menjelaskan takbir mimpi tadi. Akhirnya mau nggak mau, beliau nanya ke Ibnu Sirin. Akhirnya tanya kepada Ibnu Sirin, apa tadi takbir mimpi itu? Yang ketemu malaikat, kemudian malaikat bilang begini. Bukan bilang, ngasih syarat begini. Ternyata kemudian Ibnu Sirin mengatakan, itu sesungguhnya menunjukkan, malaikat tidak mengatakan begini itu menunjukkan waktu, enggak. Tapi begini ini menunjukkan, sesungguhnya malaikat mengatakan, ada 5 hal yang saya enggak tahu. Ada 5 hal yang saya sendiri enggak tahu. Termasuk kamu mati kapan. Malaikat sendiri itu juga enggak tahu. Malaikat itu baru tahu ketika 40 hari menjelang kita wafat. Kalau dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, setiap di aras itu kan ada, kalau bahasa kita ada pohon yang setiap daunnya itu tercatat nama kita. 40 hari sebelum wafat itu daun itu jatuh, malaikat tahu, oh ini waktunya siapa. Karena itu Anda bisa lihat biasanya orang yang menjelang wafat itu sebetulnya sudah ngasih isyarat. Biasanya sudah ngasih isyarat, cuma kita aja nggak percaya. Nanti kalau saya mati, ojo ngomong tuh mak. Padahal beliau sudah ngasih isyarat. Karena 40 hari sebelum wafat itu sebetulnya kode daun itu sudah jatuh dan malaikat baru tahu, oh ini yang waktunya mati. Itu Ibnu Sirin. Dia punya keahlian untuk takbir mimpi. Riwayat ini sekaligus juga mengajarkan kita antara konteks Imam Syafi'i dengan Ibnu Sirin itu agar kita sebagai akademisi itu bisa saling sapa dengan ilmu yang berbeda. Jangan kemudian saling mengklaim sebagai yang paling penting. Anda yang syariah jangan menganggap syariah itu mesti urusan surga ini. Yang selain syariah bukan surga. Enggak juga. Semua
ilmu itu punya nilai penting pada posisi masing-masing. Nah, karena itulah setiap disiplin ilmu, bagian kita masing-masing, kita harus saling menyapa dengan disiplin yang berbeda. Untunglah Anda di pondok, sehingga temannya banyak yang berbeda. Ada yang syariah, ada yang sains, ada yang bahasa. Itu kan sebetulnya itu akan saling mensupport, saling mengenal, saling ta'aruf. Sehingga kita tahu posisi keilmuan masing-masing. Mestinya begitu. Ibnu Sirin, kala al-kalamu utawi ucapan iku ausa'u luweh luas min ayat dzibah ento berbuat dusta sapa dzarifun orang yang cerdas. Kata Ibnu Sirin, orang yang pintar itu sebetulnya sangat memungkinkan untuk berbohong dengan cara kata-katanya. Bagi orang yang pintar untuk berbohong itu mudah, hanya dengan cara bermain logikanya. Sehingga akhirnya karena itulah kita diajari siapa yang semakin pintar kok hatinya tidak semakin dekat pada Allah, maka sesungguhnya dia akan menjadi jauh dari Allah. Karena kemungkinan untuk berbuat yang tidak benar itu menjadi lebih luas. Mestinya begitu, semakin kita belajar, semakin kita tambah alim dalam pengertian akademisi, maka harus dibarengi dengan semakin kejenian hati kita dan kedekatan kita pada Allah. Kalau Ibnu Sirin mengatakan orang itu semakin pintar, kemungkinan untuk bohong itu semakin besar karena dia tahu. Anda bisa bayangkan, Anda bisa lihat siapa sing korupsi. Mereka kan para sarjana toh. Ini tak koruptor kayak sarjana. Mereka kan para terdidik. Kenapa mereka korupsi? Karena mereka tahu cara korupsinya. Kalau orang tani kan nggak tahu cara korupsi. Karena itu orang semakin pintar, kemungkinan untuk nyeleweng, kalau dalam bahasa Ibnu Sirin, ayat riba untuk berbuat dusta, bohong, menyelewengan itu ausa'u, menjadi lebih luas karena dia tahu caranya. Karena itulah kemudian perlu dibarengi dengan kejenian hati dan kedekatan hati pada Allah SWT. Kedekatan hati pada Allah itulah yang kemudian akan mengawal keilmuan kita, bahwa ini nggak boleh. Saya tahu tapi ini nggak boleh. Saya tahu bisa tapi ini nggak bener. Itu kita perlu bareng itu. Misalu at-ta'rid. Nah, ini kemarin kita bicara ta'rid, idharu khilafil maksud atau mengalihkan perhatian, menampakkan kalimat yang tetapi maksudnya beda. Misalu ta'rid utai contohnya ta'rid al-mubah yang dibolehkan iku maqalahu an-Nakhai. Contohnya adalah seperti yang disampaikan oleh an-Nakhai. An-Nakhai itu yang ada syariah, masih ingat? Mana kok gak ngerti. An-Nakhai itu salah satu imam madzhab. Dari dalam madzhab fikih itu kita biasanya kenal cuma 4 ya. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Ahmad bin Hanbal. Biasanya kita hanya kenal 4. Padahal imam mazhab itu lebih dari 12. Salah satunya adalah Imam An-Nakhai ini. Hanya kemudian mazhabnya tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena tidak banyak muridnya yang mengembangkan keilmuannya. Imam An-Nakhai mengatakan begini, idza balagha nalikane sampai ar-rajula ing seseorang angka saking sira apa syai'un sesuatu qol tahu yang ngucap sapa sirahu ing rajul fakul Allahu ta'ala Allah ku ya'lamu ngerti sapa Allah ma ing barang kultu yang mengucapkan sapa ingsun min dalika saking itu tadi min syai'in saking sesuatu fatawahama monggo kemudian jadi menduga sapa sami'u orang yang mendengar an-nafya ing tidak adanya bohong wa maksuduka padahal utawi maksudmu iku Allah utawi Allah iku ya alamu ngerti sapa Allah alladzi kul tahu yang ngucap sapa Allah ing ma. Ini kayak yang kemarin yang saya sampaikan. Kita lagi ngomong dikonfirmasi pada seseorang, terus kita cerita sesuatu atau kemudian kita biasanya ya Allah Mbak, Allah ngerti loh apa yang kita lakukan. Allah ngerti kok apa yang saya katakan. Allah ngerti apa yang saya lakukan.
ngerti bener bahwa yang kita lakukan itu nggak bener. Tapi kemudian yang mendengar kan, oh berarti ini bener-bener jujur. Padahal kita mengakui Allah tahu bahwa saya itu nggak bener. Tapi kan beda maksudnya akhirnya. Antara pendengar dan kita itu beda. Karena itu kalau kita paham, mestinya kemudian diuber lagi. Maksudnya Allah tahu apa yang kamu katakan, ya yang kamu katakan apa? Saya kan nggak tahu apa yang kamu katakan. Allah tahu kok apa yang saya lakukan loh. Nah terus kamu melakukan apa? Nah, mestinya diuber ke situ. Tapi kan kadang kita wis, oh anjane apik tenan wong iki. Padahal enggak. Itu contoh mengalihkan perhatian atau nutupi sesuatu yang ini. Kala ngendika sapa An-Nakhai aidon la takul. Aja ngucap sapa sira libenika maring anakmu istaro. Astari beli sapa ingsun laka untukmu sukaron. Ing apa sukar? Gula. Saya beli gula untukmu. Kata An-Nakhai, jangan pernah mengucapkan ke anak kita, saya belikan permen. Tapi balkul, tetapi ucapanlah aroeta, bagaimana pendapatmu lau istaro itu. Lamuno beli sapa ingsun laka untukmu sukaron ing gula. Apa itu maksudnya? Bahkan lan ono sapa An-Nakhai idza talabahu nalikane mencari hu ing An-Nakhai sapa rajulun. Mungkin ini yang kita bisa paham. Yang tadi Ustaz enggak begitu jelas maksudnya. Kala ngendika sapa An-Nakhai li jariyati maring pembantu perempuannya. Kuli ngucap sira lahu maring rajul utlubhu, silakan mencari sapa sirahu ing An-Nakhai fil masjidi, ing dalam masjid. Ini kalau Imam An-Nakhai kebetulan beliau di rumah, kemudian dia tidak mau ketemu seseorang. Ketika dia bilang begini ke pembantunya, Nduk, nanti kalau ada orang nyari saya, bilang, tolong silahkan cari aja di masjid. Pada baik Anda, Nduk, nanti kalau ada orang nyari, Abah mau tidur. Tapi lah ngomong Abah tidur nggak enak. Bilanglah ke orang itu, monggo mau dilihat di masjid. Jadi, Mbak, Abah ada nggak di rumah? Monggo dilihat di masjid. Ini antara jawaban dan pertanyaan kan nggak nyambung kan ya. Tapi itu kan untuk nutupi sesuatu tadi, untuk menghindari kebohongan. Saya kan nggak bohong, saya kan hanya mengatakan monggo dilihat di masjid. Ada atau enggak? Kalau nggak ada ya saya nggak tahu. Coba lihat di masjid ada enggak. Padahal itu untuk nutupi bahwa apa itu turu. Misalnya toh, enek mahasiswa, iki kok nggak hadir kemarin. Ngapunten Ustaz, kemarin ada masalah sinyalnya nggak nyambung. Yuk, karena HP-nya di mode pesawat. Karena enek sing so ngapunten sinyalnya nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena ditanya begitu. Baru kemudian ketemuan bener apa enggak. Ya lain nek problem sinyal Ustaz. Kadang Ustaz itu, ya berarti mungkin yang desa pikirannya. Padahal HP ini lagi di mode pesawat, yuk gak nyambung. Terus turu mas soalnya. Itu sebetulnya antara pertanyaan dengan jawaban gak nyambung. Tapi untuk kemudian agar gak bohong, kemudian melakukan. Tapi jadi contoh ya. Tadi, kemudian di modenya diganti, kemudian gak jadi kuliah. Enggak, ini hanya konteks tertentu. Waqala sapa ghairuhu. Kalau yang lain selain An-Nakhai kadang bukan silakan dicari di masjid, silakan dicari di pondok. Enggak, tapi kharaja keluar sapa abi fi waqtin ing dalam waktu qabla hadza, sebelum ini. Biasanya kita itu kalau pagi itu kan kita keluar toh. Buka pintu, buka apa, buka jendela keluar, buka gerbang, neng ngarep sebentar terus balik maneh. Terus ada tamu, Mbak Abah ada, tadi pagi udah keluar ya? Padahal keluarnya tadi pagi buka pintu aja. Oh berarti pergi, padahal enggak. Itu contoh-contoh, hanya pengetahuan aja loh ya, jangan ditiru loh ya. Ini pengetahuan yang terpaksa aja
mungkin bisa digunakan untuk menghindari kebohongan. Tapi tentu ini kayak Abu Nawas. Padahal abaiku wis ya bener tadi pagi metu sebentar buka pintu, setelah itu kalau Ustaz kan pagi metu karena dari rumah situ terus ke sini ke musola. Setelah itu kan balik maneh rumah turu anak cari apa tadi udah tidur bukan tidur tapi tadi udah keluar mulai pagi tadi sebelum subuh udah keluar. Nanti Mbak An tadi mulai sebelum subuh udah keluar dari kamar. Yo karena keluar dari kamar untuk jamaah subuh, untuk macem-macem, golek gak ono. Padahal mungkin turun ke kamar atas, pindah kamar. Itu bentuk-bentuk contoh-contoh tauriyah. Wakana lanono sapa Sa'bi, Imam Sa'bi, salah seorang tokoh ulama, iku yahidu ngasih batasan dairatan wa yaqulu lil jariyati maring pembantu perempuannya doi meletakkan sapa sira asoba'aka ing dalem sesuatu ing dalem asoba'aka tadi wa quli lan ucap laisa ora ana sapa huwa yaiku Sa'bi hahuna. Ini yang kemarin contoh yang saya sampaikan. Ternyata ini miliknya Sa'bi. Nah, Sa'bi itu ngajari ke pembantunya gini. Kalau beliau lagi mungkin nggak mau diganggu oleh seseorang, kemudian dia bilang ke pembantunya, nanti kalau ada yang mencari saya, caranya begini, kamu buka tanganmu, kemudian kamu tangan kananmu kamu gini. Ketika ditanya, "Loh, apa ada Imam Sa'bi ada?" Ngapunten nggak ada di sini, nggak ada. Maksudnya nggak ada di tangan ini. Ya bener, kalau kan nggak mungkin Imam Sa'bi di tangan. Ngapunten nggak ada nih di tangan di sini nggak ada di sini. Artinya dia maksud pembantunya itu ini tidak ada di tangan ini. Tapi padahal kan Imam Sa'binya mungkin karena nggak mau diganggu. Kalau sekarang yo nggak usah gitulah. Mohon maaf, lagi ada kegiatan itu jauh lebih ini daripada bulet. Doi asobaka wa kulilaisa huwa hauna. Wa mislu hadza utai contoh yang lain iku qaulun nasi ucapane manusa fil adati ing dalam kebiasaan liman maring wong da'ahu kang niat kang ngundang hu ing man lito amin maring makanan. Ini dulu ada tradisi orang-orang kalau orang-orang di Arab itu kalau diundang makan kemudian kita lagi nggak ingin makan. Tapi kalau ngomong bahwa kita menolak makan itu nggak enak, maka kemudian caranya dengan begini. Dia bilang, ana ala niatin. Ana uta ingsun iku ala niatin ing atase niat. Ala niatin saja. Ketika itu orang Arab ada kebiasaan, kalau dia mengatakan, ngapunten saya sudah niat. Kalau bahasa kita gitu, saya sudah niat. Kemudian kita kesannya, oh berarti dia sudah niat puasa. Sehingga nggak makan. Padahal niat itu kan macam-macam. Bisa niat puasa, bisa niat nggak ikut makan. Kan kita hanya bilang, ngapunten saya sudah niat. Niat apa? Kan kita kadang nggak nanya. Kalau dulu begitu, ada orang yang, tapi kita jarang ya, kalau diundang, Mbak, monggo makan. Jarang nolak biasanya. Kita kan jarang nolak. Nah, insya Allah, insya Allah, tapi insya Allah mesti teko. Mbak, besok roan nggih. Besok pagi roan kerja bakti, bersih-bersih. Insya Allah Ustaz, tapi insya Allah gak teko. Insya Allah digawe nutupi rencana. Ini ndak. Dulu ada kebiasaan kalau diundang makan, kalau dia ingin nggak mau makan, kemudian dia mengatakan, ana ala niyatin, saya sudah terlanjur niat. Muhiman, memberikan pemahaman ana ustune man iku imun. Kemudian itu memberikan pemahaman bahwa dia puasa. Padahal maksudnya itu bukan puasa, tapi ala niyati tarkil akli, yaitu niat tidak ikut makan. Itu yang salah satunya, contoh yang lain. Dami seluruh utai contoh yang lain, apa serta atau
melihat sapa sira fulanan, kalau kita ditanya, apakah sampean melihat dia seseorang fayaqulu mongko ngucap sapa man, ma ra'aituhu ora ningali sapa ingsun hu ing ma, ai ma darabtu. Tegese ora menatap sapa ingsun ra'aitahu ing pandangan ingsun hu ing ma. Wa nadhairu hadza utawi tadi pandangan-pandangan seperti ini, contoh-contoh tauriyah iku kasiratun banyak. Ini kalimat-kalimat yang mengalihkan perhatian atau kalimat-kalimat untuk menutupi kebohongan. Agar maksudnya bukan menutupi kebohongan ya, agar kita itu tidak jatuh pada bohong. Karena yang prinsipnya kita nggak boleh bohong. Karena nggak boleh bohong, maka kemudian kita mencari dalam tanda petik upaya bagaimana kemudian kita bisa menjawab tanpa bohong tapi selamat. Nah, maksudnya begitu. Itu kalimat biasa. Tapi beda kalau sumpah di pengadilan. Kalau kita disumpah di pengadilan, maka tidak boleh pakai tauriyah tadi. Apapun maka akan jadi misalnya saya niatnya kan nggak gitu, nggak bisa. Khusus untuk pengadilan maka itu akan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh hakim. Kalau hakim bertanya ini, jawaban apapun yang Anda sampaikan itu akan dicatat seperti yang dimaksudkan oleh hakim, bukan maksud kita. Jadi artinya tauriyah itu tidak berlaku di pengadilan. Tauriyah itu hanya untuk komunikasi kita biasa saja. Lau halafa lamuno sumpah sapa man ala syai'in saking sesuatu min hadza warro lan melakukan tauriyah fi yamini dalam sumpah lam tahnus lam yahnas mongko ora berdosa. Sawaun halafa padha bersumpah sapa man billahi kan Allah. Al-khalafa atau sumpah sepeman bitolaki kelawan perceraian au bi ghairihi fala yaqau mongko tidak terjadi ali ngatasé man apa atolaku tolak wala ghairuhu. Hadza idza lam yuhallifhu. Ini tadi itu tapi hadza iku idza lam yuhallifu nalikane ora nyumpah ing man sapa al-qadhi hakim fil dakwa ing dalam tuduhan pengadilan. Fa'in halafahu mongko lamun meminta sumpahu ing man sapa al-qadhi hakim bidakwa ing dalam tuntutan pengadilan fal i'tibaru mongko utawi hukum yang diambil iku biniyatil qadhi sesuai dengan ketentuan hakim. Idza halafahu nalikan bersumpah menyumpah sapa hakim ing man billahi. Khusus untuk pengadilan tidak berlaku tauriyah, tidak berlaku pembeloan persoalan. Biasanya kalau di pengadilan itu detail banget ya. Siapa yang pernah ke pengadilan? Biasanya detail ininya, sehingga tidak mudah untuk melakukan tauriyah. Tapi kalau di sini bukan persoalan, bukan tidak mudah, tetapi tidak berlaku. Tauriyah tidak berlaku di dalam kasus pengadilan. Bisa pada yang lain tetapi untuk pengadilan tidak, sehingga nggak mungkin kita melakukan tauriyah. Oh maksud saya dulu nggak begitu, nggak bisa. Apa yang kita ucapkan, apa yang sejak awal ditanyakan oleh hakim itulah yang diputuskan. Fa'in halafahu mongko lamun nyumpah bitolaki fal itibaru mongko utawi yang dianggap iku biniyatil halifi sesuai dengan niatnya yang memberikan sumpah. Karena yang memberikan sumpah itu hakim dan hakim mesti bertanya dalam konteks apa dia diminta, maka konteks itulah yang disetujui. Li'annahu iku layat juzu tidak boleh qadhi tahlifahu ing mensumpah sapa qadhi ing man bitolaki. Bahwa kagoiri minan nasi seperti manusia biasa. Kala ngendika sapa Al-Ghazali wa minal kadzibi lan iku termasuk kedustaan al-muharrami yang diharamkan alladzi yujibu yang mewajibkan al-fisqa ing perilaku fasik. Oke, tadi sudah selesai titik. Nah, sekarang menurut Al-Ghazali termasuk dianggap kedustaan. Dusta yang haram. Tadi kan ada dusta yang
tauriah itu dianggap dusta. Kemarin ada dusta yang bisa ditoleransi, ada 3 alasan. Ghazali kemudian memberikan catatan ke kita, termasuk dusta yang haram, yang kemudian itu mengakibatkan orang yang berdusta itu dianggap fasik. Fasik itu berarti perilakunya jahat atau tidak etis. Ma utai barang jarot kang berlaku bi kelan ma opal adatu fil mubalaghati ing dalem terlalu berlebihan. Kata Ghazali, ucapan yang berlebihan itu termasuk dusta. Kayak biasanya kita goleki teman kita, mungkin kita 2 kali ke rumahnya kemudian nggak ketemu. Terus kita ketemu, kita bilang, Mbak sama non dia itu, saya tuh kesini sudah 2000 kali. Padahal kita baru 2 kali. Kan kadang bisa terjadi tuh ngomong gitu. Ya Allah, aku boleh sampean niku lho, sampe mumet sak donya. Padahal hanya gedung C sama D. Tapi ayo bilang, saya tadi loh udah mumet sak donya golek sampean gak ada. Kalimat itu kalimat mubalaghah. Terlalu berlebihan. Kata Ghazali, kalimat itu termasuk kadzib, dusta. Jangan terlalu sering berlebihan. Kadang apa biasanya kita? Masya Allah Mbak, pedes iku sundul langit. Atau asine iku ngawano segoro. Kayaknya kita tuh biasa begitu. Itu termasuk berlebihan dan itu oleh Ghazali dianggap kedustaan. Kayak contohnya begini, kakaulihi kayak ucapan seseorang, kultu ngucap sapa ingsun laka maring sira mi amaratin 100 kali. Mbak sampean gak eling. Saya itu sudah mengingatkan Anda, saya sudah mengingatkan 100 kali. Mungkin malah lebih ya. Padahal kita hanya mengingatkan mungkin hanya sekali 2 kali. Tapi dia bilang, biasanya orang tua, anaknya bandel, Umi itu udah ngomong tuh sampai setelen. Apa namanya? Sampai ajur nih bibir ngomongi. Padahal kan dia baru ngomongin, kita itu baru ngomongin sekali 2 kali. Atau mungkin karing jengkelnya, kemudian kadang terucap begitu toh. Kalimat yang bombastis, yang berlebihan. Maka itu bisa termasuk mubalaghah, dan mubalaghah bagian dari kadzib al-muharramah. Dusta yang enggak boleh. Wa talabtuka sama contohnya, wa talabtuka lan mencari sapa ingsun ka ing sira mi'ata marratin 100 kali. Satu loh sudah golek sampean tadi, nyari sampean 100 kali ke sini. Sampean enggak ada. Fa innahu iku la yuradu ra dimaksudkan bi kelan mata bi mal marati ing memberikan pahaman berulang kali. Ketika kita bilang saya sudah ke sini 100 kali, itu kan kita enggak benar-benar 100 kali. Tetapi ini kan hanya untuk menunjukkan mubalaghah, berlebihan. Nah, kalimat ini loh yang enggak boleh. Bal tufhimu al mubalaghata ing mubalaghah. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana apa talabu oleh mencari iku ila marotan wahidan. Kata Ghazali, kalau ketika kita ngomong, Mbak, saya sudah ke sini 100 kali. Padahal kita baru datang sekali, kana kadziban, maka itu termasuk dusta. Dan itu sesuatu yang enggak benar. Tapi kalau kita mungkin sudah berulang-ulang lebih 10 kali atau berapa menunjukkan itu banyak, maka enggak apa-apa. Tapi hanya sekali 2 kali ngomong 100 kali yo enggak bener. Fa'in talabahu mongko lamun mencari sapa man hu ing man tadi marotan ing beberapa kali layuk tadu yang enggak bisa dihitung apa misluha fil kasroti. Sebaliknya kalau dia sudah berulang-ulang nyari saking bolak-balik enggak tahu berapa kali tadi, pokoknya banyak, ya lam yaksam, mongko tidak termasuk dosa, boleh. Fa'ilam ya belu, walaupun tidak sampai mi'ata maratin 100 kali. Babainahuma yang dalam antaranya tadi sama-sama mengucapkan 100 kali, yang satu hanya sekali 2 kali, yang lainnya memang sudah beberapa kali. Itu darajatun ada tingkatan yang berbeda. Wa yata'arradhu menunjukkan al-mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang berlebihan lil kadzibi
untuk kedustaan biha. Karena itu kita belajar kayak kita nulis skripsi, nulis karya ilmiah, itu kan nggak ada tuh kalimat yang spoi-spoi. Biasanya kalau kita nulis artikel, nulis karya ilmiah itu kan to the point. Maksudnya apa? Tidak ada yang kalimatnya macam-macam. Nah, kita diajarkan begitu. Jadi kita itu diajarkan, marilah kita belajar mengucapkan dengan simple dan tidak biasanya bahasa kita yang terlalu bombastis itu apa namanya? Ada toh kalau kita belajar bahasa kalimat yang terlalu besar, bombastis. So bahasa Indonesia. Tapi hiperbola, Oci ingat ini. Hiperbola ya. Semua kan pernah belajar bahasa Indonesia. Tapi lulus kan? Lulus Ustaz. Cuma enggak A. Pinter. Enggak A itu bisa B, bisa C. Oke, terakhir kultu mubalaghah, kalimat mubalaghah yang berlebihan itu menurut Al-Ghazali termasuk dusta. Tetapi pada konteks tertentu memang boleh. Jadi begini, mubalaghah itu kalau memang ada alasannya, ada konteksnya maka boleh. Tapi kalau enggak perlu. Wa dalilu jawazil mubalaghati utawi dasar dalil bolehnya melakukan bombastis kalimat mubalaghah wa annahu iku layu adu dan tidak dibilang kadziban termasuk dusta iku marwainahu fi sahihain dalam Bukhari Muslim. Ada Nabi mencontohkan mubalaghah juga. Wa inna nabiyya sedene Kanjeng Nabi qala amma Abu Jahmin anapun utaya Abu Jahm iku falayadhu mongko tidak pernah meletakkan al-asa ing tongkat an atikihi saking atik itu apa namanya? Ini apa namanya? Pundak. Kata Nabi Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkat di pundaknya. Itu kan nggak mungkin toh. Itu kan sebetulnya kalimat mubalaghah. Karena kenyataannya orang itu mesti pernah karena tidur biasanya tongkatnya diletakkan sebagai sandaran. Tapi kita masih ingat hadis ini dulu. Ini konteksnya kan kalau nggak salah, Anda bisa cek di bab sebelumnya. Ini pujian sebetulnya dalam konteks yang lain, hadis ini menunjukkan pujian Nabi terhadap Abu Jahm. Beliau tidak pernah memukul keluarganya. Orang tradisi Arab itu kan nggak jarang toh suami mukul istri. Jadi kalau istrinya salah, dipentung sama loh. Anda masih ingat toh ada dalam riwayat kitab apa itu di sebuah keluarga itu ada pecut. Ada, kalau kita bukan pecut lah, tapi bahasa di kitab itu kan pecut. Ngerti pecut ya, cemeti diletakkan di dalam rumah. Istrinya itu kalau melakukan apa-apa, kalau salah dia langsung pecutnya dikasihkan suaminya untuk menghukum dia. Itu di Arab, nah ini yo KDRT. Nah, kan yo bukan hanya di sini, itu sebetulnya juga KDRT nggak bener. Nah, di tradisi Arab seorang suami itu tidak jarang mukul istri atau anak. Abu Jahm itu salah satu sahabat yang tidak pernah memukul keluarganya. Karena itulah Nabi mengatakan Abu Jahm itu tidak pernah meletakkan tongkat di pundak, dalam makna dia tidak pernah melakukan kekerasan. Wa amma Muawiyah, anapun Muawiyah iku fala mala, orang yang enggak punya harta lahu maring mal. Muawiyah itu orang yang enggak pernah punya uang, kalau bahasa kita begitu. Ini juga masih ingat, ini konteks ini kan pernah muncul dulu ketika Muawiyah Abu Sufyan yang pelit banget itu. Abu Sufyan ya. Abu Sufyan itu sugih tapi pelit. Istrinya itu sampai mengadu ke Nabi bahwa dia tidak pernah dikasih uang. Karena itulah Nabi kemudian mengatakan, oh orang itu miskin. Kenapa disebut miskin? Karena tidak pernah ngasih jajan lebih ke istrinya. Jadi
uang, tak biasanya lah suaminya baikkan, ini uang belanja untuk dapur mah, ini untuk apa namanya, make upnya, ini untuk glowingnya, glowing ya, nggak tahu lah, ini untuk medikurnya, rinciannya. Nah, itu suami yang baik, mencukupi kebutuhan istrinya. Muawiyah itu termasuk orang yang nggak cukup ngasih uang belanja istrinya, sehingga Nabi mengatakan falamala, dia orang yang nggak punya harta, orang miskin, bojone kekurangan, karena sebulan cuma dijatah 5.000 misalnya. Tuh, kalau Anda istri yang baik, 5.000 kan cukup sebulan, jangankan sebulan, setahun juga cukup, belikan kalender. Wabillahi taufik. Oke, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.